Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendidikan TK, di mana pendidikan TK ini merupakan pendidikan formal yang berbentuk taman kanak-kanak. Pendidikan TK ini merupakan jenjang pendidikan pertama yang memasuki anak usia 4 hingga 6 tahun. Pendidikan TK disebut sebagai jembatan antara lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas, yaitu sekolah dasar dan lingkungannya. Sehingga pendidikan TK sangat penting dalam pengembangan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan TK ini harus mampu menciptakan lingkungan bermain yang aman dan nyaman sebagai wahana tumbuh kembang anak. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan TK. Berdasarkan pertumbuhan dan kemampuan anak, ada 3 tujuan dalam pendidikan TK, yaitu yang pertama, membentuk dan mengembangkan jiwa eksploratif, di mana pendidikan TK ini kan merupakan pendidikan pertama bagi mereka sehingga mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mereka dapat mengembangkan jiwa eksploratif mereka sehingga hal tersebut membentuk kepercayaan diri pada seorang anak. Tujuan yang kedua yaitu membentuk dan mengembangkan jiwa kreatif. Dari anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lalu dia mengeksplor hal baru sehingga secara tidak langsung tumbuh jiwa kreatif dalam diri anak seperti menggambar, melukis, menyanyi, bermain alat musik, atau membuat kerajinan tangan dan kegiatan lainnya. Sehingga potensi alami anak akan tumbuh serta anak memiliki bekal tentang keterampilan. Tujuan yang ketiga yaitu membentuk dan mengembangkan kepribadian yang integral. Di sini memiliki makna yang sangat luas, bukan sekedar mengajarkan anak tentang ABC ataupun angka, tetapi menyangkut tentang pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai yang akan menjadi pondasi bagi pertumbuhan mereka. Metode bermain adalah aktivitas bermain sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Anak-anak sering belajar sambil bermain sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Contohnya, bermain dokter-dokteran, masak-masakan untuk memperkenalkan berbagai peran sosial dan mengembangkan imajinasi. Metode karya wisata adalah pendekatan pembelajaran yang membawa siswa langsung ke lokasi atau tempat yang menjadi objek dari pembelajaran tersebut. Contohnya, kunjungan ke kebun raya, yaitu mengamati berbagai jenis tumbuhan, mempelajari siklus hidup tumbuhan, dan memahami konsep ekosistem. Dan yang ketiga, metode bercakap-cakap adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan interaksi verbal antara guru dan siswa atau antar siswa. Melalui percakapan, siswa didorong untuk aktif berpartisipasi, mengungkapkan ide, dan membangun pemahaman bersama. Contohnya, yaitu metode tanya-jawab. Guru mengajukan pertanyaan sederhana tentang pengalaman sehari-hari siswa. Misal, apa yang kamu lakukan kemarin? Sehingga anak tersebut bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh guru tersebut. Baik, untuk metode selanjutnya atau metode yang keempat adalah metode bercerita. Metode ini melibatkan penggunaan cerita untuk menarik perhatian anak, memperluas kosakata, dan mengajarkan nilai moral kepada anak. Cerita dapat berupa fabel atau dongeng yang membangun imajinasi dan empati anak. Contohnya, ketika guru membacakan cerita bergambar tentang binatang, menggunakan boneka tangan untuk menggambarkan karakter, atau mendongeng dengan intonasi yang menarik. Nah, kegiatan ini dapat melibatkan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Metode yang kelima yaitu metode proyek. Nah, dalam metode proyek ini, anak-anak bekerja dalam kelompok untuk mengeksplorasi tema tertentu melalui kegiatan praktis. Nah, hal ini akan mendorong kreativitas dan kolaborasi anak serta memungkinkan anak untuk belajar secara aktif. Contoh kegiatannya yaitu anak-anak bisa melakukan kegiatan proyek membuat kebun mini di kelas seperti itu. Mereka akan belajar tentang tanaman, merawat tanaman, dan juga mereka akan mendiskusikan hasil yang mereka peroleh. Proyek ini mengajarkan kerjasama dan juga tanggung jawab kepada anak-anak. Kemudian metode pembelajaran yang terakhir yaitu metode pemberian tugas. Metode ini memberikan tugas kepada anak-anak untuk melatih kemandirian dan juga tanggung jawab anak.
Anak-anak diajarkan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, serta meningkatkan keterampilan kerjasama. Contoh kegiatannya bisa diberikan tugas untuk menggambar aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas mereka di rumah. Nah, setelah itu mereka diminta untuk menceritakan gambar tersebut kepada teman-teman mereka di kelas. Hal ini akan melatih kemampuan berbicara mereka dan juga kemampuan mendengarkan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan TK. Yang pertama yaitu melatih kesehatan dalam pendidikan TK, yaitu berarti mengajarkan anak-anak sejak dini tentang kebiasaan hidup sehat, yaitu mencakup berbagai aspek seperti kebiasaan makan sehat. Kita bisa mengenalkan anak pada makanan yang bergizi, pentingnya sarapan, dan membiasakan mereka makan buah dan sayur. Yang kedua ada olahraga yang teratur, yaitu melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan seperti bermain, berlari, dan menari untuk menjaga kebugaran tubuh pada anak. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kita bisa menjelaskan pentingnya tidur yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, kebersihan diri, yaitu kita mengajarkan cara mencuci tangan, sikat gigi, mandi dengan benar untuk mencegah penyakit. Yang terakhir ada lingkungan bersih. Kita mengajarkan anak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang poin kedua ada melatih 3K dalam pendidikan TK seperti kebersihan, kerapian, dan ketertiban. Di tingkat taman kanak-kanak ini 3K sangat penting karena ini merupakan dasar pembentukan karakter anak sejak dini. Yang pertama, kebersihan. Kebersihan membiasakan anak mencuci tangan, merapikan mainan, dan juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, kerapian. Kita bisa mengajarkan anak untuk merapikan tempat tidur, menyimpan buku, dan menjaga pakaian agar selalu rapi. Yang terakhir ada ketertiban, yaitu kita membentuk kebiasaan anak untuk antri, mendengarkan guru, dan mengikuti aturan yang ada dalam lingkungan tersebut. Yang poin terakhir yaitu merangsang imajinasi dan juga bakat anak. Salah satu peran utama anak dimasukkan ke pendidikan TK adalah membantu anak-anak menemukan dan mengembangkan bakat dan minat pada diri mereka. Setiap anak memiliki potensi unik dan dengan memberikan akses ke berbagai kegiatan dan mata pelajaran, TK menjadi wadah untuk membantu seseorang untuk mengenali apa yang mereka sukai dan apa yang mereka kuasai, dan juga di dalam pendidikan TK bisa mengajarkan bahwa di sanalah anak-anak menggali imajinasi mereka dengan bermain, belajar, dan lain-lain. Pentingnya pendidikan TK yang keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri. Pendidikan TK memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri pada anak melalui berbagai kegiatan dan interaksi sosial dengan teman sebayanya, melalui bermain bersama, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Di situ, anak akan belajar untuk percaya diri pada kemampuan mereka menghadapi tantangan dengan lebih baik dan menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Adapun beberapa cara yang dapat mendukung pertumbuhan percaya diri anak yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba hal-hal baru. Lalu yang kedua, setelah berhasil mencoba hal baru yang positif tersebut, kemudian kita bisa memberikan kata pujian yang tulus kepada mereka sebagai bentuk apresiasi. Lalu yang ketiga, membimbing anak untuk mengatasi masalah dengan memberikan afirmasi positif dan mengajarkan mereka untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Lalu pentingnya pendidikan TK yang kelima yaitu mengembangkan motorik. Pendidikan TK memegang peran penting dalam perkembangan motorik anak, yang dimana motorik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama motorik kasar, yaitu yang melibatkan gerakan besar otot tubuh, contohnya seperti senam, menari, berjalan, dan melompat. Lalu motorik halus adalah kegiatan yang melibatkan gerakan kecil otot tubuh, contohnya seperti menggunting, memotong, mewarnai, dan lain-lain.
Pada anak usia dini, otak anak berkembang pesat dan sangat responsif terhadap stimulasi. Dengan memberikan stimulasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Adapun beberapa cara yang dapat mendukung perkembangan motorik anak, yaitu yang pertama, meluangkan waktu untuk bermain bersama anak seperti bermain bola, bersepeda, atau melakukan aktivitas lain. Lalu yang kedua, memilih mainan yang dapat merangsang motorik anak seperti bermain balok, puzzle, dan plastisin. Lalu yang ketiga, memastikan lingkungan sekitar anak aman untuk bermain dan bereksplorasi. Dan mengasah motorik anak ini memiliki beberapa manfaat antara lain yaitu yang pertama, mendukung kemampuan makan dan berbicara anak. Lalu yang kedua, menguatkan rahang saat meniup. Lalu yang ketiga, menstimulasi kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat, menstimulasi fokus dan konsentrasi. Pada anak usia dini, otak anak akan berkembang pesat dan sangat responsif terhadap stimulasi. Jadi, perlunya lingkungan yang dapat mendukung anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Manfaat adanya pendidikan TK yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar cara berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. Halo semua! Di video kali ini, kita akan membahas kegiatan STEAM pada anak usia dini. Adakah yang sudah tahu apa itu kegiatan STEAM? Adakah yang sudah pernah melakukan kegiatan STEAM? STEAM merupakan muatan pembelajaran yang menggunakan 5 ilmu, yakni pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika secara menyeluruh dan berkaitan satu sama lain sebagai pola pemecahan masalah. Kegiatan STEAM adalah science, technology, engineering, art, dan mathematics. Di mana pada science, anak diajak untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pada teknologi, anak dikenalkan teknologi sederhana yang digunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Pada engineering, anak diajak untuk memecahkan masalah menggunakan berbagai alat, merancang dan menciptakan, serta membangun sesuatu yang dapat difungsikan. Kemudian pada art, anak diajak untuk bermain dan mengkreasikan alat sehingga tercipta keindahan. Dan pada matematik, anak diajak untuk mengenal konsep matematika, antara lain tentang besaran, berapa banyak atau berapa jumlah, struktur atau bentuk, ruang atau sudut dan jarak, pola, bilangan, dan lain sebagainya. Nah, di video ini akan menampilkan kegiatan STEAM untuk anak usia dini. Sudah Ibu persiapkan hari ini? Bangun. Iya, lalu? Pan. Ya, Gelas. iya. Jangan lupa ini ada Air. air. Good. Sekarang siapa yang lihat di situ ada warna? Ini warna apa saja ya? Hitam. Lalu? Merah. Iya, warna merah. Kita mau main-main bareng. Oke? Belajar warna. Nah, sekarang bergantian
Ngambil air yang di botol untuk dituang di gelas. Nah, sekarang pilih warnanya sendiri-sendiri, mau warna apa untuk dimasukkan ke gelas. Oke, sekarang kita coba pakai napas, dimasukin tisu ya. Napas, ini ambil napasnya, dimasukin di wadahnya. Dengan kegiatan percobaan perambatan air atau kapilaritas, anak dapat mengamati perubahan warna air, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan sehingga dapat mengoptimalkan proses saintifik. Untuk menstimulasi teknologi, anak menggunakan kaca pembesar. Untuk engineering, anak menggunakan senter untuk memperhatikan perambatannya. Dalam aspek matematika, anak dapat membedakan panjang pendek dari hasil perambatan air. Dan pada art, anak menggunakan cat air, sawi, spons, dan kapas untuk bermain dan mengkreasikan alat sehingga tercipta keindahan. Oleh karena itu, STEAM ini merupakan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif untuk menstimulasi aspek perkembangannya. Nah, sekarang yuk kita kelompokkan dengan sesuai warnanya. Ayo. Nah, jadi semuanya ada berapa? Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, itu tadi video kegiatan STEAM untuk anak usia dini. Sangat seru dan menyenangkan, bukan? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa! Video ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya akan memberikan komentar saya mengenai video YouTube tersebut, di mana video tersebut sangat bermanfaat pada anak usia dini karena mengajarkan tentang pentingnya STEM pada anak usia dini. Kegiatan STEM ini membantu anak dalam berpikir kritis, mengasah kreativitas, dan memecahkan sebuah masalah. Di dalam video tersebut dilakukan sebuah eksperimen, yaitu eksperimen kapilaritas, di mana anak dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengomunikasikan sehingga dapat mengoptimalkan proses saintifik. Oleh karena itu, pembelajaran STEM ini melibatkan anak secara aktif untuk menstimulasi aspek perkembangannya. Baik, saya akan berkomentar tentang video YouTube tersebut. Menurut saya, kegiatan STEM pada pendidikan TK ini sangat membantu tumbuh perkembangan anak. Karena pada kegiatan STEM, anak tidak hanya diajarkan bermain, tetapi mereka akan diajarkan berbagai ilmu seperti pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan juga matematika. Anak yang menempuh pendidikan TK akan mampu untuk menempuh pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan sekolah dasar. Karena pada pendidikan TK, mereka sudah diajarkan dengan mantap materi yang akan diajarkan pada pendidikan sekolah dasar. Kegiatan STEM ini sangat saya rekomendasikan karena pada anak yang menempuh pendidikan TK. Menurut saya, video ini mengungkapkan bahwa pendidikan STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika ini memiliki manfaat yang besar bagi anak-anak usia dini. Nah, dengan melakukan eksperimen kapilaritas, anak-anak ini diajak untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, dan berkomunikasi yang semuanya berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah mereka. Nah, kegiatan STEM ini tidak hanya melibatkan anak secara aktif, tetapi juga mendorong mereka untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan minat serta kemampuan berpikir kritis mereka. Komentar saya terhadap pembelajaran STEM di usia dini adalah anak-anak akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis
sehingga belajar tentang memecahkan masalah, bekerja sama, dan keterampilan yang penting untuk masa depan mereka. Dan STEM ini bisa menjadi pondasi untuk pendidikan yang lebih tinggi, bahkan karir di bidang sains dan teknologi. Hal ini mendukung bahwa anak bisa mempunyai jiwa emosional dan juga mempunyai keterampilan sosial untuk pembelajarannya, sehingga dalam pembelajaran STEM ini bisa menjadikan fokusnya anak kepada pikiran yang paling penting. STEM sendiri sangat menyenangkan dan anak-anak bisa belajar banyak hal sambil bersenang-senang. Komentar saya dari video tersebut adalah kegiatan STEM memiliki dampak baik untuk diterapkan kepada anak usia dini. Pada pembelajaran STEM, anak usia dini akan diajarkan bagaimana mereka dapat memecahkan sebuah masalah dengan cara yang menyenangkan. Mereka juga dituntun untuk mencoba hal-hal baru sehingga mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru yang belum pernah ditemui melalui kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Lalu di situ anak akan memiliki minat untuk terus eksplorasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga anak akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai seorang ibu yang langsung memasuki dunia pendidikan sekolah dasar. Langsung saja, saya di sini bersama dengan ibu siapa? Ibu Firda, Baik, dengan Ibu Firda, apakah sudah siap diwawancarai? siap sekali. Langsung aja ya ibu ke pertanyaan yang pertama. Oke, Apa alasan ibu untuk tidak memasuki pendidikan TK terlebih dahulu dan langsung memilih untuk masuk ke pendidikan sekolah dasar? pada zaman dahulu, pada waktu ibu sekolah dulu, memang sekolah taman kanak-kanak belum ada. Dan untuk masuk SD itu tidak wajib menggunakan ijazah taman kanak-kanak. Karena memang tidak ada waktu itu. Dan waktu itu untuk masuk sekolah itu tidak seperti sekarang kan ditetapkan minimal usia 6,5 tahun sampai 7 tahun. Tapi kalau zamannya saya dulu usia 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun bisa masuk SD. Yang penting nggak terlalu tua itu aja saya kira. Oh, baik ibu. Selanjutnya, apa yang ibu rasakan ketika ibu langsung memasuki dunia pendidikan sekolah dasar? Saya kira biasa-biasa aja ya, karena apa, memang sekolah taman kanak-kanak nggak ada, jadi ya biasa aja, cuman seneng aja kalau bahwa saya ini sudah sekolah SD, banyak teman, seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah ada perbedaan guru pada zaman dahulu dan guru pada zaman sekarang pada saat pengajaran yang ibu rasakan? Tentu saja perbedaannya banyak ya. Kalau sekarang kan anak untuk masuk SD karena harus ada ijazah taman kanak-kanak, harus sudah siap untuk belajar. Jadi ibu guru tidak susah-susah mengajari anaknya ya. Langsung sudah bisa baca tulis. Tapi kalau dahulu kan nggak ada taman kanak-kanak, jadi ibu guru itu mengajarinya harus telaten, ngajari A, B, C, D gitu dulu, harus diajari dulu, sampai bisa baca tulis. Terus kalau ibu guru dahulu itu tanggung jawabnya besar sekali. Anak kalau belum bisa baca, kalau belum bisa mengerti, dia akan terus memantau muridnya sampai anak benar-benar mengerti. Dan
pengabdiannya. Kalau guru yang dahulu itu sangat amat hebat. Kalau sekarang kan ada yang ogah-ogahan, ya ada banyak juga yang rajin sih, tapi ada juga yang apa ya, kurang pelatihan terhadap muridnya. Karena tadi anak sudah siap, sudah bisa baca tulis, jadi udah bisa baca tulis, udah deh ini aja wis, nggak usah terlalu apa ya, ngajarnya nggak usah terlalu capek-capek seperti itu. Udah gitu aja Ibu. Sementara itu keterangan dari saya. Baik, terima kasih. Nah, untuk saat ini saya bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Jember yang mengikuti pendidikan TK terlebih dahulu. Nah, di sini saya bersama dengan Kak siapa? Dengan saya di sini Dewi Sriwilujeng dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apakah betul pendidikan pertama yang Kak Dewi tempuh yaitu pendidikan TK? Iya, betul. Baik Kak Dewi, saya izin mewawancarai dan langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Ya, baik. Apakah Kak Dewi merasa bahwa pendidikan TK ini membantu Kak Dewi untuk melanjuti ke pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan sekolah dasar? Iya, membantu karena pendidikan TK ini dapat melatih anak dalam kemampuan sosialnya yang dapat menumbuhkan karakteristik anak itu sendiri dan mendukung perkembangan kognitif serta melatih kemampuan emosionalnya. Iya benar. Baik, selanjutnya bagaimana interaksi Kak Dewi dengan teman-teman Kak Dewi pada saat di pendidikan TK? Interaksi saya di pendidikan TK ini masih kurang dikarenakan saat saya menginjak pendidikan TK ini mengalami sakit-sakitan sehingga saya ini membutuhkan pengawasan penuh dalam pengawasan orang tua seperti itu. Jadinya sangat terhambat dalam perkembangan TK ini. Baik, sayang sekali ya Kak Dewi. Selanjutnya apa yang Kak Dewi rasakan ketika Kak Dewi ini memasuki pendidikan sekolah dasar yang sebelumnya Kak Dewi ini sudah merasakan pendidikan TK terlebih dahulu? Yang saya rasakan ketika saya masuki pendidikan TK ini, pendidikan SD, yaitu di mana pendidikan ini sudah masuki pendidikan formal tentunya. Berarti membutuhkan persiapan dan rencana yang empiris serta terjadwal agar tidak kaget saat masuki SD nantinya gitu. Terus di pendidikan SD yang saya rasakan itu kita banyak belajar karena di pendidikan TK ini tidak diajarkan bagaimana isinya pendidikan formal di SD itu, tapi di pendidikan TK itu kita belajar tentang menumbuhkan karakteristik, melatih daya emosional kita, serta menumbuhkan tingkat sosial gitu. Baik, begitu saja Kak Dewi. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dewi yang sudah bersedia saya wawancarai. Semoga apa yang Kak Dewi sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi Gu Caring Woi. Kita banyak kurangnya dalam sosial. Wajahnya serius amat. Borong di pendidikan SD. An mai capek. Kita bisa melengkapi.
Bye.